Pak Aji, kita lanjutkan, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja kita jawab pertanyaan tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Bank Ganesha ini, BGTG, Pak Aji, sudah punya di 288. Besok arahnya kemana? Hari ini penguatannya cukup signifikan, 8,15%. Sudah cuan di 292 penutupan sesi kedua, Pak. Oke, untuk BGTG sendiri kalau kita lihat memang dari bulan Januari, dia itu secara teknikal membentuk double bottom pattern. Jadi dia berpotensi untuk bergerak naik dengan target resisten ada di angka 334. Tapi kalau kita perhatikan memang BGTG ini salah satu saham favorit yang suka ditradingkan oleh investor domestik atau investor lokal. Jadi ketika harga saham itu kecenderungan naik cukup signifikan, keesokan harinya berpotensi untuk mengalami penurunan begitu, karena orang-orang pasti akan melakukan aksi taking profit begitu. Oke, waspada begitu ya, Pak. Trading harian atau trading ketat untuk dari posisi saham yang ditanyakan untuk BGTG. Kita ke Bandung, ada Clay. Terima kasih sudah bergabung. Dari perbankan ada BRIS, posisi di 1670, di hold atau di cut loss ini. Arahnya kemana ini, Pak? 1650 penutupan hari ini menguat di 2,17% untuk BRIS. Oke, untuk BRIS sendiri memang secara jangka panjang dari pertengahan tahun lalu bahkan dia tuh masih ada di downtrend channel, baru di awal-awal tahun dia berusaha untuk rebound. Tapi kalau kita lihat memang secara volume rebound BRIS itu masih belum terkonfirmasi kuat. Jadi kemungkinan pergerakan ini akan masuk ke arah sideways nih. Jadi range perdagangan BRIS itu mungkin akan ada di angka 1490 untuk support paling rendahnya, dan 1750 untuk resisten paling kuatnya. Jadi untuk bisa menembus angka 1750, jika kita bersikap optimis, kita harus melihat mungkin dalam kurun waktu 1-2 bulan ke depan begitu. Baik. Kemudian ada effort dari Tangerang Selatan ini mengenai saham Doit, Pak. Sudah ambil posisi di 320. Bagaimana untuk sepekan ini? Hari ini menguat cukup signifikan, 328. Oke, kalau kita lihat Doit sendiri memang dia itu mengalami penguatan semenjak minggu lalu ya. Kalau kita lihat pergerakannya juga cukup signifikan, naiknya itu beberapa waktu bahkan di rata-rata 3% sampai 5%-an. Nah, sekarang ini bisa dikatakan sudah harganya cukup premium. Tapi apakah besok orang-orang masih melakukan aksi jual? Saya sih melihat mungkin akan mendekati target resisten dulu di angka 300, di atas angka 350 sampai 360. Nah, kalau misalkan besok masih ada penguatan sampai mendekati angka 350, boleh baru melakukan aksi jual. Tapi kalau misalkan tiba-tiba besok sudah ada aksi jual dari para investor, lebih baik melakukan aksi taking profit terlebih dahulu begitu. Baik, ada Bapak Edi di Batam ini, NIKL, Pak Haji, di 1080. Bisa di averaging down tidak? Hari ini 895. Ini nyangkut sepertinya, Pak. Melemah di 1,10% di sesi kedua hari ini. Oke, kalau nikel sendiri memang pergerakannya itu secara komoditas, harga nikelnya itu sendiri kan memang masih belum kemana-mana ya. Dan kalau kita lihat secara harga sahamnya sendiri, nikel ini masih ada di uptrend channel. Jadi untuk bisa bergerak bergerak naik itu kita sih maksud saya dia masih ada di downtrend channel. Jadi untuk dia bisa bergerak naik, menurut saya masih agak jauh ya gitu. Oke, selanjutnya ada Pak Yudi di Bekasi, PTPP di 984, Pak. Support dan resistennya. Untuk PTPP sendiri kalau kita perhatikan dia masih ranging di range perdagangan 950 untuk support paling dekatnya, dan resisten ada di angka 1055. Jadi sekarang ketika pergerakannya mulai mendekati support, kalau misalkan mau menambah beli itu masih nggak apa-apa untuk melakukan average down gitu. Baik, Pak Ramadan di Malang ini untuk MTEK, Pak, di 2000-an bisa tembus lagi tidak? Untuk MTEK sekarang ini setelah di beberapa waktu yang lalu pergerakannya downtrend terus dan baru saja menembus support ya di angka 1820, apakah penurunan masih akan ada? Saya sih melihat harusnya masih ada walaupun sudah mulai terbatas. Jadi penurunan dari MTEK mungkin sampai di angka 1700-an baru dia berpotensi untuk rebound bergerak naik kembali begitu. Oke.
MTEK ini ditanyakan oleh Bapak Ramadan yang ada di Malang. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Aji. Sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi dan kami mohon maaf, dan Anda bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami kembali di program yang sama dan di jam yang sama. Pak Aji, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, Pak Devi. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Aji.